Seseorang yang tidak berkomunikasi dengan kamu. Kita cek bareng ya energi dia, apa yang dia rasakan, apa yang dia inginkan. Ada Ace of Cup ya, ada Ace of Cup di sini. Sebenarnya di lubuk hatinya yang terdalam dia itu mencintai kamu. Dari kalian pertama kenalan sampai hari ini, dia masih merasakan hal yang sama. Semakin dia menghindari kamu, semakin rasa cintanya itu bertambah besar gitu. Semakin tumbuh, bahkan sampai hari ini dia masih merindukan kamu sebenarnya. Ada Ace of Blades. Semakin dia ingin melupakan kamu, dia kesulitan untuk melupakan. Apapun yang dia lakukan, dia selalu teringat kamu. Semakin dia sibuk ya, lari ke pekerjaan, semakin dia kepikiran kamu. Lebih-lebih ketika dia sendiri gitu, bayangan kamu itu sangat kuat gitu. Dia masih terbayang-bayang ya, masih berfantasi tentang kamu. Jadi kamu nggak ngehalu di sini. Dia pun selalu kepikiran kamu, berharap bisa memperbaiki kesalahannya. Mungkin dia sekarang mengghosting kamu atau pergi tanpa kabar, tanpa berpamitan. Ya, ada The Judgment. Di sini dia sadar ya kesalahannya, menyia-nyiakan kamu gitu. Dia kayak hidupnya itu hampa ya. Banyak masalah yang terjadi sama dia. Di sana dia selalu mendapatkan masalah gitu. Ketika dia ingin berdamai dengan keadaan, berdamai dengan keluarganya atau pasangannya gitu, dia itu malah semakin terpuruk ya. Semakin dia berusaha memperbaiki hubungan dengan orang yang bersama dia, semakin dia merasa kosong gitu. Ya, ini adalah buah karma dan menyakiti Anda ya. Keinginan terbesarnya sebenarnya adalah hidup bersama Anda di sini. Karena yang dicintai itu adalah Anda ya. Dia sadar gitu. Ada The Hermit. Di sini dia sebenarnya ada keinginan untuk menghubungi kamu ya. Tapi dia kayak ada rasa takut, ada rasa menyesal gitu. Dia itu merasa menjadi orang yang berdosa ya. Kesalahan terbesarnya kan dia mengejar kamu, lalu dia meninggalkan kamu gitu kan. Dia itu sadar gitu. Dia sekarang sudah menyesali perbuatannya. Ya. Bahkan dia itu sudah tidak bergaul dengan yang lain ya, karena merasa ke-trigger gitu ketika dia bertemu orang baru atau lingkungan baru ya, atau bertemu saudara atau keluarga besarnya gitu. Dia keingat kamu gitu. Dia menyadari tidak ada orang yang sebaik kamu. Tidak ada orang yang mengenal dia lebih dalam gitu ya. Karena hanya kamulah yang tahu ya, yang tahu tentang rahasia dia gitu. Di sini ya, untuk melupakan kamu dia itu lari ke pekerjaan gitu. Dia menyibukkan diri terus gitu kan. Semakin dia sibuk justru dia malah semakin kepikiran. Semakin dia tersiksa. Karena cintanya itu endless sampai hari ini belum hilang ya. Semakin lama kalian tidak berkomunikasi, semakin dia merindukan kamu. Di sini dia masih ada keinginan untuk berkomunikasi dengan kamu ya. Itu. Dia itu menyesal ya telah membuang kamu begitu saja. Ya, ada keinginan untuk berkomunikasi. Dia masih membayangkan kamu, masih berfantasi gitu. Jadi kamu nggak ngehalu, kamu nggak gila ya. Dia itu juga masih merasakan kamu gitu. Dia mungkin bersama yang lain, tapi setiap harinya gitu ketika dia bersama pasangannya atau dengan yang lainnya, itu yang dibayangin kamu gitu. Ya. Mungkin yang di sana mendapatkan fisiknya ya, tetapi ya hati dan jiwanya itu milik kamu gitu. Jadi dia itu kayak orang yang disconnect gitu, orang yang tidak bisa berkonsentrasi ya. Gitu. Ketika dia ngobrol dengan pasangannya gitu ya, atau ada menyentuh pasangannya gitu, yang dibayangin itu kamu. Ya, dia ini merasa fatal gitu ya. Ini mungkin adalah akibat dia menyia-nyiakan kamu gitu. Ada Eight of Blades. Di sini ya, keinginan dia yang terdalam itu adalah mendapatkan kebebasan. Bisa memilih cinta sejatinya. Ya, bisa lari dari kepalsuan. Maksudnya dia kan sekarang kayak
tidak menikmati hidupnya ya, karena menyia-nyiakan kamu gitu kan, kayak ada rasa penyesalan. Nah, keinginan yang terdalam dia itu adalah kebebasan ya, lari dari kepalsuan gitu, hidup seperti apa yang dia inginkan, yaitu hidup bersama kamu. Tapi di sini kan dia belum selesaikan urusannya, dia harus menyelesaikan urusannya terlebih dahulu ya. Jadi mungkin kamu sekarang masih menunggu dia ya, dia pun masih menunggu kamu sebenarnya ya. Daripada kamu menyiksa diri kamu menunggu dia, lebih baik kamu mencari yang lain, lanjutkan hidup ya. Ketika satu pintu tertutup, masih ada pintu yang lainnya yang terbuka untuk kamu ya. Jangan menyia-nyiakan hidupmu untuk menunggu orang yang tidak menghargaimu dan tidak memperjuangkanmu ya. Itu. Terima kasih.